Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan dari episode yang kemarin, yaitu dimana saya mengerjakan Xiaomi Note 5 Pro dari kiriman salah satu sahabat subscriber yang lumayan jauh, yaitu lokasinya dari Kalimantan Timur, Samarinda, teman-teman. Jadi sengaja saya ambil sebagian cuplikan dari video yang sebelumnya agar pengerjaannya atau di bagian tutorialnya tahap demi tahap tidak ada yang salah paham ya teman-teman. Oke, di bagian ini kita coba untuk membahas di bagian video yang kedua, yang pertama dulu maksud saya, yaitu dimana kita kerjakan sebelum menghapus tombol atau sebelum kita menghapus atau menghilangkan tombol secara permanen. Ini adalah tahap yaitu dimana kita membongkar atau melepas LCD dari framenya dulu. Oke, di tahap ini sudah ekstra hati-hati, yaitu untuk melepas LCD dari tulangan atau di bagian framenya agar LCD-nya itu terlepas dengan utuh dan tidak pecah ataupun tidak rusak ya teman-teman. Karena banyak serpihan keretakan dari kaca touchscreen yang lumayan parah dan juga berpengaruh dengan kondisi keretakan kaca touchscreen yang retak yang menyebabkan untuk flek atau tombol bisa muncul atau keluar ya teman-teman. Oke, di bagian ini sudah saya bongkar untuk di bagian membongkar LCD dari framenya, dan LCD-nya alhamdulillah masih utuh dan tidak ada cacat atau robek di bagian fleksibelnya. Di bagian ini saya coba untuk menyalakan LCD-nya, yaitu untuk melihat kondisi keseluruhan di bagian kualitas LCD-nya. Oke, di bagian ini saya mendapatkan flek warna hitam atau tombol yang muncul di bagian samping kanan ya teman-teman. Terdapat ada titik tombol 3 jenis yang cukup lumayan kecil, dan di bagian ini adalah tahap memisahkan kaca touchscreen dari LCD-nya teman-teman. Ini saya menggunakan panas alat separator dengan suhu di angka 70, dan sedangkan untuk kawatnya sendiri saya menggunakan 0,03. Ini sudah ekstra hati-hati untuk menyelamatkan LCD originalnya agar LCD-nya tidak cacat atau tidak rusak, dan juga tanpa harus mengganti LCD yang baru teman-teman. Oke, setelah memisahkan kaca touchscreen, sengaja saya coba untuk menyalakan lagi infonya, yaitu untuk melihat kondisi LCD-nya. Di bagian inilah terdapat untuk di bagian cacat seperti flek hitam atau tombol, dan juga ada bintik kecil-kecil yang ada di bagian tengah. Jadi untuk flek warna hitam atau tombolnya ini cukup lumayan banyak juga ya teman-teman. Sedangkan untuk touchscreen-nya alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan normal. Dan bagaimana cara menghapus tombol atau menghilangkan tombol dengan cara permanen? Oke, di tahap ini kita coba untuk setting dulu, yaitu di bagian setelan layar kunci ya teman-teman. Kita pilih jangan pernah, atau di bagian penguncian tidur itu kita pilih jangan pernah tidur atau jangan pernah terkunci. Jadi positif untuk di bagian LCD-nya otomatis layarnya akan menyala terus. Jadi agar tidak mudah terkunci, kita setting dulu ya teman-teman. Di bagian ini masih saja di bagian LCD terdapat di bagian frame, dan sengaja saya kasih tatakan seperti tempat atau wadah dari bekas tempered glass, saya gunakan sebagai tatakan LCD ke framenya. Di bagian ini saya siapkan tisu kering biasa. Oke, sebelum kita menghapus tombol atau menghilangkan tombolnya, jangan lupa kita siapkan minyak kayu putih. Ini berfungsi atau bertujuan hanya sekedar untuk sebagai pelumas LCD ya teman-teman, agar di bagian layar LCD saat kita gosok menggunakan tisu itu tidak bikin cacat di bagian lapisan polarisnya.
Di bagian ini kita tekan secara halus dan sambil kita dorong sampai ke ujung. Jadi untuk menghapus tombelnya kita pijit atau kita urut dengan hati-hati. Apabila kalian takut untuk di bagian menghapus tombel yang di bagian menghilangkan bagian paling samping LCD, itu bisa menyebabkan keretakan LCD. Apabila tidak hati-hati, kalian bisa menggunakan pembatas buat pengaman LCD saat kita mengurut atau memijitnya tidak kebablasan ke bagian paling samping, teman-teman. Di tahap ini tetap harus hati-hati, kita menggunakan tisu kering atau tisu sebagai tatakan ujung kuku jari kita, yaitu untuk mengurut atau memijit di bagian flek warna hitamnya. Oke, kita fokus untuk menghilangkan flek warna hitamnya. Saya coba untuk percepat saja untuk videonya agar durasinya tidak kepanjangan, teman-teman. Oke, setelah kita menghapus flek warna hitam yang tebal yang juga besar di bagian tengah sudah hilang, sekarang kita hapus di bagian tombel yang ada di area samping pojok atas ya, teman-teman. Oke, saran saya ulangi lagi, saran saya di bagian paling samping kalian bisa menggunakan pembatas sebagai pengaman. Kalian bisa menggunakan solasi yang berbentuk busa atau solasi warna hijau di bagian samping untuk menggunakan sebagai pengaman di bagian samping LCD, teman-teman. Oke, di bagian ini kita hapus, yaitu di bagian pojok kiri atas yang terdapat flek warna hitam, juga ada flek kuning di bagian tengah. Ini saya menggunakan ujung kuku di bagian tengah ini yang kecil, jadi tidak saya kasih tatakan di bagian tengah. Sedangkan kalau sudah ke ujung samping, saya menggunakan tisu kembali, teman-teman, yaitu untuk mengurangi resiko agar nanti saat kita mengurut atau memijitnya tidak kebablasan ke bagian samping yang bisa menyebabkan LCD retak atau pecah. Oke, sekarang kita hapus yang cukup lumayan besar di bagian samping atas kiri ya, teman-teman. Oke, dengan pelan-pelan saja karena video ini saya percepat untuk mempersingkat waktu atau durasi tutorialnya agar tidak kepanjangan. Oke, sudah hilang untuk di bagian atas, hampir keseluruhan sudah hilang separuh ya, teman-teman. Jadi hilang total untuk di bagian atas. Sekarang di bagian bawah juga ada bintik-bintik hitam yang kecil dan juga banyak. Oke, kita tetap menggunakan tisu sebagai tatakan ujung kuku jari kita, dan juga untuk memijitnya pelan-pelan saja dan sambil kita dorong sampai ke samping. Oke, di tahap ini adalah yang paling penting, teman-teman. Apabila kita mendapati tombel atau flek warna hitam di bagian kristal LCD atau dekat fleksibel, alangkah baiknya kita kasih pelindung sebagai pembatas. Ini yang saya maksud adalah solasi warna hijau seperti berbentuk double tip yang berbentuk busa yang tebal. Kita gunakan sebagai pembatas agar tidak kebablasan ke bagian kristal LCD atau fleksibel LCD di bagian bawah. Terdapat ada flek warna hitam kecil yang masih kelihatan, yang belum hilang total. Kita tetap pelan-pelan saja, teman-teman. Oke, alhamdulillah sudah bersih untuk di bagian bawah dan juga untuk di bagian tengah sama di bagian atas sudah hilang total ya, teman-teman. Alhamdulillah untuk menghilangkan tombel sukses dan LCD-nya kembali bersih, tidak ada sisa tombelnya lagi. Dan di tahap ini, sebelum kita memasang kaca touchscreen, kita bersihkan dulu dari sisa lem ataupun sisa kotoran yang terdapat di bagian layar LCD-nya. Saya gunakan tisu kering biasa sambil saya kasih atau saya tetesi menggunakan cairan pertamax, yaitu untuk menghilangkan sisa lem yang ada di bagian LCD. Selanjutnya, jika LCD sudah bersih, tinggal kita memasang lem OK kering. Atau kalian bisa menggunakan kaca touchscreen yang sudah termasuk lem OK ya, teman-teman.
jadi tidak terpisah seperti yang saya kerjakan ini. Karena hanya bertujuan menghabiskan stok, ini adalah kaca touchscreen yang stok lama yang belum termasuk lem OK, jadi lem OK sama kaca touchscreen-nya itu terpisah teman-teman. Oke, di tahap ini saya memasang atau proses pemasangan kaca touchscreen atau glass secara manual tanpa menggunakan alat paper remover. Jadi tahap ini kalian bisa mempelajari apabila belum mempunyai alat paper remover, kalian bisa mencoba teknik seperti ini. Oke, setelah pemasangan sudah selesai, yaitu penggantian kaca touchscreen Xiaomi Note 5 Pro, kita coba untuk pemasangan kaca touchscreen, maksud saya pemasangan perakitan LCD ke frame teman-teman. Untuk pengerjaannya kaca touchscreen sudah terpasang dengan sukses dan tinggal kita mengetes ulang. Jadi saran saya, apabila kalian sudah mengerjakan pengerjaan pemasangan kaca touchscreen, sebelum kita rakit kita tes dulu ya teman-teman. Alangkah baiknya dites dulu sebelum dirakit. Oke, ini adalah hasil akhirnya setelah proses perakitan selesai. Dan handphone sudah saya nyalakan, kita akan coba cek kondisi LCD-nya. Jadi untuk pemasangannya pun secara manual dan juga menghapus tompelnya secara manual. Bagaimana caranya agar tompel itu tidak muncul lagi? Ini saran saya mungkin saja bisa berguna untuk teman-teman para sahabat pemula khususnya. Apabila kalian mengerjakan tompel yang cukup lumayan banyak dan besar, untuk mengerjakannya, jika tompel atau flek warna hitam sudah hilang total atau hilang permanen, didiamkan dulu sekitar 1-2 hari LCD-nya. Biasanya 1 malam itu sudah cukup teman-teman. Baru dipasang kaca touchscreen-nya. Jadi pengerjaan ini saya tidak langsung mengerjakan apabila setelah mengerjakan hapus tompel itu langsung mengerjakan di bagian kaca touchscreen, itu tidak teman-teman. Jadi saya tunggu 24 jam lagi dipasang kaca touchscreen-nya. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.